Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita di hari ke-15 bulan Oktober, bulan Rosario. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib, peringatan wajib Santa Teresa dari Yesus, dan di situ ditulis dia sebagai seorang perawan dan pujangga gereja. Sebagai seorang perawan karena dia tidak menikah, sebagai seorang pujangga gereja karena dia seorang penulis. Buku-bukunya banyak berisikan tentang pengalaman-pengalaman mistisnya, pengalaman rohaninya, pengalaman pergulatan jiwanya untuk setia kepada Tuhan. Karena atas dasar itulah dia mencoba membarui tarekat Karmel, lalu mencoba membantu tarekatnya untuk kembali ke keaslian Karmel sebagai tarekat kontemplatif, tarekat mistik, tarekat yang mencoba mengajak kita untuk menatap dunia bukan secara fisik saja, tetapi melihat di balik yang fisik adalah kehadiran Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Mungkin bagi seorang ilmuwan, kejadian misalnya bagaimana ketika orang Israel ingin menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau. Di belakang mereka, Firaun dan kereta perangnya yang begitu bernapsu ingin membunuh mereka. Di depan mereka ada laut. Lalu tiba-tiba datang angin. Bagi seorang ilmuwan, dia melihat itu sebagai satu proses alami. Bahwa kadang angin begitu keras mampu memisahkan. Begitu juga ketika para pengungsi orang Israel dalam perjalanan ke tanah terjanji. Mereka bersungut karena makan mana terus. Lalu Musa bilang Tuhan akan memberi mereka makan daging. Lalu kemudian burung-burung jatuh, mereka kumpul burung-burung itu, lalu mereka makan. Untuk seorang ilmuwan itu normal saja, biasa terjadi. Kadang burung capek dia jatuh. Itu kalau kita melihat dengan mata ini. Tetapi kalau kita melihat dengan mata iman, mata batin kita, lalu kita bisa melihat bahwa ada campur tangan Tuhan yang ingin membebaskan mereka, campur tangan Tuhan yang hadir dalam perjalanan hidup Bani Israel. Bacaan hari ini mengajak kita untuk masuk lebih ke dalam lagi, ke batin dan ke jiwa kita yang paling dalam. Untuk bertanya dalam kejujuran batin kita, apa yang memotivasi kita untuk mendekat dan menjadi bagian dari kehidupan gereja kita? Apa yang membuat Anda menjadi seorang Katolik? Bagi seorang Katolik. Atau apa yang membuat Anda menjadi seorang beriman? Sehingga Anda mampu taat menjalankan semua ritual dan aturan-aturan itu. Penting sekali untuk mengetahui motivasi itu. Supaya kita bisa menjalankan semuanya itu bukan karena terpaksa, tapi lebih lagi karena satu putusan batin. Dan karenanya saya menjalankannya
dengan penuh kegembiraan yang mendalam. Dalam bacaan hari ini, bacaan Injil, kita mendengar kisah seorang Farisi. Seorang yang melihat Yesus. Dia ingin mengundang Yesus. Yesus menerima undangannya untuk masuk makan di rumahnya. Pertanyaannya, apa yang membuat orang Farisi itu mengundang Yesus? Kelihatannya secara fisik, secara mata yang kita lihat, sepertinya dia orang baik. Sepertinya dia peduli terhadap Yesus. Tetapi kalau kita membaca Injil hari ini, sebenarnya dia tidak peduli kepada Yesus. Sebenarnya yang dia peduli adalah dirinya sendiri, harga dirinya, dan nama besarnya. Bukankah dia melihat dalam diri Yesus itu seorang guru yang besar, yang punya pengikut terkenal? Karena dia juga menjadi bagian dari orang terkenal ini. Dengan mengundang Yesus makan di rumahnya. Dan kalau Yesus bisa masuk ke dalam rumahnya, bukankah dia menjadi orang terkenal? Bukankah itu juga dalam gereja kita kadang, kalau ada pembicara terkenal, punya follower yang luar biasa, lalu sering dia diundang. Diundang untuk kasih KRK, diundang untuk buat ini, buat itu. Dan betapa kita sebagai gereja begitu bangga karena kita bisa mendatangkan orang hebat itu. Dan kalau dia ngomong, meskipun begitu sederhana, biasa saja, kita merasa, wah, luar biasa. Dan kalau sesudah pembicaraan selesai, semua orang berebutan antri, berfoto, foto. Semua itu. Dan betapa bangganya kita ketika kita bisa memamerkannya di medsos, di wall kita. Lihat loh, aku juga kenal sama dia. Dan mungkin kalau Yesus datang, begitu juga. Tetapi cukupkah itu menjadi seorang pengikut Tuhan? Kita perlu kejujuran batin yang paling dalam. Makanya kalau kita berimankan kepada Tuhan, kalau kita sungguh pengikut Tuhan yang sejati, perilaku agama kita adalah ekspresi dari satu jiwa dan relasi yang paling dalam itu. Relasi yang tidak tergantung pada kehebatannya, pada kegunaannya dia, tetapi relasi yang didasarkan pada satu hubungan persona, hubungan pribadi, sehingga apapun dia nggak penting. Tetapi saya dan dia adalah teman, adalah saudara. Segala yang lain cuma aksesorisnya. Dan itulah yang Yesus inginkan. Dan itulah yang dialami, dihidupi oleh Santa Teresa dari Yesus ini. Dan karenanya dia selalu merindukan saat-saat sunyinya bersama dengan orang yang dia kasih. Makanya relasi kita dengan Tuhan haruslah menjadi suatu relasi pribadi. Bukan menjadi suatu relasi karena ada untung. Ada sesuatu yang bisa saya dapat darinya. Ketika relasi itu menjadi pribadi,
Lalu saya tidak gampang frustrasi. Saya tidak gampang marah, bahkan meninggalkan dia ketika dia tidak memenuhi atau tidak berbuat seperti yang saya harapkan dan kita inginkan. Mari mencontoh hidup Santa Teresa dari Yesus. Mari kita belajar jujur sedikit dengan hati kita. Tuhan tidak butuh orang-orang munafik, orang-orang hebat di wajah dunia, tetapi sangat kerdil hatinya. Tuhan membutuhkan orang-orang yang tulus, karena Tuhan tahu hanya orang tulus yang bisa memberikan segala-galanya, apa saja, bahkan dirinya sendiri. Hanya orang tulus yang rela wafat, rela mati, rela disalibkan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk saudaranya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.